Perkenalkan, nama saya Roland Sondik. Hari ini saya akan menjelaskan satu teori, yaitu teori hierarki Maslow. Dan contohnya, teori hierarki Maslow adalah yang dikenal juga sebagai piramida kebutuhan Maslow, adalah teori yang fisiologi yang dikemukakan oleh Abraham Maslow pada tahun 1943. Teori ini menggambarkan hierarki atau urutan kebutuhan manusia terdiri dari 5 tingkat yang bertingkat. Menurut teori ini, manusia memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi secara bertahap. Hierarki kebutuhan Maslow terdiri dari 5 tingkat berikut contohnya. Kebutuhan fisiologi dan psikologi needs. Seorang mahasiswa yang sedang ujian tengah semester merasa lapar dan lelah. Setelah belajar seharian untuk memenuhi kebutuhan fisiologinya, dia memutuskan untuk pergi ke kantin kampus dan membeli makanan agar energi pulih dan dapat berkonsentrasi dalam ujiannya. 2. Kebutuhan keamanan atau safety needs. Seorang pasien di rumah sakit merasa khawatir dan cemas karena harus menjalani operasi untuk memenuhi kebutuhan keamanannya. Tim medis memberikan penjelasan yang rinci terhadap prosedur operasi, memberi obat penenang, dan memberikan jaminan bahwa mereka akan melakukan yang terbaik untuk menjaga keselamatannya. Ketiga, kebutuhan sosial atau social needs. Seorang karyawan di perusahaan merasa tersosialisasi dan kesepian di tempat kerja. Untuk memenuhi kebutuhan sosialnya, dia mengajukan diri menjadi anggota komite sosial di perusahaannya, bergabung dalam acara-acara sosial seperti olahraga perusahaan, dan perusahaan membangun hubungan yang baik dengan rekan kerjanya. Keempat, kebutuhan penghargaan atau esteem needs. Seorang atlet berprestasi yang selalu mencapai target-targetnya merasa puas dengan pencapaian pribadinya. Untuk memenuhi penghargaannya, dia menghargai usaha kerasnya sendiri dengan menerima pujian dan penghargaan dari pelatih dan rekan timnya, serta menghadiri acara penghargaan untuk mengakui prestasi di tingkat yang lebih luas. 5. Kebutuhan aktualisasi diri atau self-actualized needs. Seorang seniman lukis yang mencapai kesuksesannya dalam karirnya merasa bahwa masih ada potensi yang belum terungkap dalam dirinya. Untuk memenuhi kebutuhan aktualisasi dirinya, dia mengambil risiko dan memutuskan untuk mencoba gaya lukisan baru yang lebih eksperimental. Mengikuti kursus ini untuk memperluas pengetahuan dan berpartisipasi dalam proses untuk mengekspresikan diri secara bebas tanpa batasan. Itu merupakan teori Maslow dan contohnya. Kasus nomor 2 adalah tentang masalah organisasi. Contohnya, sebuah perusahaan retail mengalami penjualan yang menurun. Penjualan yang signifikan dalam beberapa bulan terakhir. Faktor-faktor seperti persaingan yang ketat, perubahan tren, dan kegagalan dalam merespon perubahan pasar telah berdampak negatif pada kinerja penjualan perusahaan. Untuk menganalisis dan memberikan solusinya adalah 1. Analisis pasar dan pesaing. Perusahaan harus melakukan analisis mendalam terkait pasar dan pesaing, menganalisis tren konsumsi terbaru, perilaku pembelian, preferensi pelanggan, dan serta strategi pesaing dapat memberikan wawasan yang berharga. Dengan pemahaman yang baik tentang pasar, perubahan dapat menyesuaikan strategi dan penjualan dan pemasaran. 2. Segmentasi dan targeting. Perusahaan harus memperkuat strategi segmentasi dan targeting pelanggan, mengetahui profil pelanggan yang paling berpotensi dalam menyesuaikan strategi penjualan untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi mereka. Dapat meningkatkan efektivitas penjualan. Perusahaan juga dapat mempertimbangkan untuk memperluas basic pelanggan dengan menjangkau segmen baru yang belum tergerak. 3. Inovasi baru dan layanan. Perusahaan perlu memperkenalkan inovasi dan layanan yang relevan pada kebutuhan pelanggan. Melalui penelitian dan pengembangan yang intensif, perusahaan dapat memperluas portofolio produk, meningkatkan kualitas produk, dan menyediakan layanan yang unik. Ini akan membantu menarik minat pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan yang ada. 4. Penyempurnaan strategi pemasaran. Perusahaan harus mengevaluasi dan menyempurnakan strategi pemasaran mereka. Menggunakan media sosial, iklan yang efektif, promosi penjualan, dan strategi komunikasi yang tepat, sehingga membantu peningkatan kesadaran merek dan menarik minat pelanggan. Selain itu penting untuk memastikan konsistensi merek di semua saluran pemasaran. 5. Pelatihan dan pengembangan tim penjualan. Perusahaan harus memberikan pelatihan dan pengembangan kepada tim penjual mereka. Tim penjual yang terampil dan terlatih dengan baik
akan berinteraksi dengan pelanggan secara efektif untuk menjelaskan manfaat produk dan menawarkan solusi